Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan terakhir mata kuliah perpajakan, kita akan membahas kaitan dengan perhitungan PPh 21. PPh 21 ini berkaitan dengan pajak penghasilan. Dari definisi untuk PPh 21 ini adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Nah, siapa sih pemotong PPh pasal 21? Yang berhak untuk kemudian memotong PPh pasal 21 ini adalah pemberi kerja. Ini yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Kemudian bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah. Kemudian pengelola dana pensiun atau badan lain ya seperti Jamsostek, PT Taspen. Ini pokoknya yang mengelola dana pensiun. Kemudian perusahaan dan bentuk usaha tetap. Kemudian yayasan, lembaga, kepanitiaan atau asosiasi perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan ini sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan dan penyelenggaraan kegiatan. Nah, ini adalah pihak-pihak yang kemudian memiliki hak untuk memotong PPh pasal 21 dari si wajib pajak yang nanti kemudian merekalah yang akan menyetorkannya itu ke pemerintah atau ke kas negara begitu. Kemudian yang penerima penghasilan yang dipotong, ini berarti si wajib pajaknya yang dapat penghasilan dari si pemberi kerja tadi gitu kan. Siapa yang kemudian wajib untuk kemudian dipotong PPh pasal 21 adalah pegawai tetap, kemudian tenaga lepas seperti seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinar luar asuransi, kemudian ada distributor MLM gitu kan. Kemudian penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang telah menerima tabungan. Kemudian hari tua atau di sini maksudnya jaminan hari tua yang mendapat jaminan hari tua. Kemudian penerima honorarium, penerima upah, kemudian tenaga ahli, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Kemudian ada juga penerima penghasilan yang kemudian tidak dipotong PPh pasal 21. Nah, ini kemarin sudah kita bahas juga sih siapa-siapa saja yang kemudian tidak terkena pajak gitu kan, atau yang tidak menjadi subjek maupun objek pajak begitu. Pejabat perwakilan diplomatik ya atau konsulat atau pejabat lain di negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat memang bukan warga negara Indonesia. Jadi orang-orang yang bekerja di kantor kedutaan yang memang berasal dari negaranya masing-masing begitu dan di sini hanya sebagai perwakilan, maka mereka tidak kita kenai PPh 21 karena yang menggaji mereka juga bukan dari Indonesia tapi dari negaranya masing-masing. Kemudian di sini batasan lainnya adalah di Indonesia ini tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut gitu. Serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik, artinya sama gitu di negaranya pun ada kedutaan kita di sana gitu dan kita juga tidak membayar pajak di sana. Pejabat perwakilan organisasi internasional ya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Kemenkeu sepanjang memang dia bukan dari warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia begitu. Nah, jadi mungkin kalau poin yang di kedubes gitu,
Kalau semisal nih ada warga Indonesia yang kemudian dia bekerjanya di kedutaan besar asing gitu kan, tapi kedutaan besarnya itu di Indonesia gitu kan, ya kalau memang dia masih WNI dia tetap harus bayar pajak gitu selama penghasilannya memang sudah memenuhi untuk membayar pajak gitu. Yang tidak adalah memang mereka-mereka yang asli ya berasal dari negaranya begitu, kemudian bekerja di kedutaan besar di Indonesia sebagai perwakilan dari negara masing-masing. Nah, biasanya komponen dari menghitung pajak penghasilan itu apa saja? Di sini adalah penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto itu adalah semua kenikmatan yang diterima seperti gaji, bonus, THR, kemudian uang pensiun. Ini dijumlahkan ya, ditotalkan. Kemudian nanti mereka juga ada PTKP. PTKP itu adalah pendapatan tidak kena pajak. Ini adalah pengurangan yang nanti juga didasarkan pada tanggungan keluarga. Kemudian bisa jadi pengurangan juga adalah adanya biaya jabatan. Tapi memang ini pengurangannya ada nilai maksimalnya gitu ya. Jadi biaya jabatan itu dikenakan 5% dari gaji bruto. Tapi maksimum adalah 6 juta per tahun atau 500.000 sebulan. Ini nilai maksimumnya adalah yang 6 juta setahun atau 500.000 sebulan gitu. Kemudian sedangkan untuk biaya pensiun ini adalah setahun ini maksimalnya sebagai nilai pemotongnya ya, atau yang tidak dikenai pajak gitu kan, nantinya 2.400.000 gitu atau 200 sebulan. Nah, kalau berdasarkan peraturan terbaru kaitan dengan PTKP ini dirubah pada tahun 2016 untuk wajib pajak orang pribadi ketika penghasilannya itu adalah di sini 54 juta ya. Sampai dengan ini 54 juta ini nanti akan mengurangi dari total penghasilan yang kemudian dia miliki gitu. Jadi pendapatan yang tidak kena pajak adalah 54 juta ketika untuk dia sendiri. Kemudian ketika memang dia sudah menikah, maka nanti 54 juta ditambah 4.500.000. Dan bila penghasilan istri, ketika istrinya bekerja dan penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, maka untuk PTKP-nya nanti juga akan bertambah ya sebesar 54 juta juga gitu. Tapi biasanya sih kalau di Indonesia rata-rata kalau perhitungan biasanya disendirikan guys, masing-masing begitu. Nah, kemudian tambahan untuk setiap anggota keluarga ya, ini keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus gitu kan, serta anak angkat itu per satu orangnya itu adalah 4.500.000 dengan maksimal di sini adalah 3 ya tanggungannya setiap keluarga. Nah, mungkin penjelasan siapa sih itu keluarga sedarah dan siapa itu keluarga semenda. Untuk keluarga sedarah yang dimaksud di sini adalah orang tua kandung, saudara kandung dan anak. Sedangkan untuk keluarga semenda itu adalah mertua, anak tiri dan ipar. Nah, ini untuk PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Jadi perhitungannya begini, kalau dia belum menikah, maka penghasilan yang tidak kena pajaknya dia adalah ini sebagai pengurangnya nanti adalah 54 juta. Kalau dia menikah tapi belum punya tanggungan, maka 54 juta ditambah 4.500.000, 58.500.000. Kalau dia sudah menikah dan punya tanggungan anak satu ya, berarti 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah dengan 4.500.000, 63 juta. Kalau dia sudah menikah dengan anak tanggungannya 2 ya, maka di sini kan tanggungannya naik jadi 9 juta, maka jumlah PTKP-nya 67.500.000. Nah, kalau dia sudah menikah dengan anak 3, tanggungannya 13.500.000, maka jumlah PTKP-nya 72 juta. Kalau semisal dia belum menikah tapi dia punya tanggungan, kan bisa seperti tadi ya, bisa orang tua gitu kan. Nah,
maka wajib pajak ini adalah dia sendiri 54 juta, kemudian tambah tanggungannya 4.500.000. Maka kalau dia belum menikah tapi kemudian sudah ada tanggungan 1, untuk PTKP-nya adalah 58.500.000. Kalau tanggungannya 2, maka di sini PTKP-nya 63 juta, dan kalau tanggungannya 3, maka PTKP-nya adalah 67.500.000. Nah, ini adalah daftar jumlah atau ya PTKP ya dari kriterianya, nanti tinggal disesuaikan gitu kan. Apakah dia belum menikah, sudah menikah, atau belum menikah tapi sudah punya tanggungan. Nah, untuk tarifnya kita menggunakan tarif progresif ya. Jadi kalau semisal untuk 0 sampai dengan 50 juta ya nilainya, nanti kita kenakan tarif 5%. Kalau 50 juta sampai dengan 250 juta, nanti kita kenakan tarif 15%. Kemudian 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, dan lebih dari 500 juta adalah 30%. Nah, tarif ini bukan serta-merta kemudian ketika penghasilan nih setelah dikurangi dengan PTKP ternyata penghasilannya itu adalah masih ada sisa penghasilan 100 juta semisal. 100 juta itu berada di 50 dan 250. Bukan seperti itu. Tapi kita tetap menghitungnya dari bawah. Berarti kalau semisal tadi penghasilannya adalah setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak masih ada nilai 100 juta gitu. Maka 50 juta ya kan, 0 sampai 50 juta. Yang 50 juta pakai 5%, nanti ketemu berapa? Nah, sisanya karena 100 berarti 50 kurang 50. Yang 50 juta yang kedua itu kita nanti pakai yang 15% begitu. Jadi tidak langsung 100 itu nanti kalinya 15%. Nah, nanti kalau seperti itu pajaknya akan sangat tinggi. Tapi kalau di sini kita sebutannya adalah tarifnya progresif begitu. Hitungnya kita tetap dari bawah dulu. Begitu ya. Nah, kita akan berikan contoh ini. Contoh untuk menghitung PPh 21. Ini di sini ada Dimas, dia bekerja di PT XYZ dengan pendapatannya dia adalah 6 juta setiap bulannya. Nah, statusnya dia adalah dia belum menikah, yakni tidak kawin ya, atau belum menikah, dan garing 0 artinya dia juga tidak memiliki tanggungan. Nah, sesuai dengan tabel di atas, kalau semisal dia belum menikah dan tidak punya tanggungan, maka nanti penghasilan tidak kena pajaknya adalah 54 juta gitu kan, yang bisa jadi pengurang gitu, pengurang nilai kena pajak ya. Maka nanti perhitungannya seperti apa? Nah, begini. Nah, gaji pokok ya, gaji pokoknya dia adalah 6 juta, dimana yang menjadi pengurang dari gajinya Dimas karena ada biaya jabatan, maka 5% dari 6 juta 300 ribu. Kemudian ada biaya pensiun juga 1% dari 6 juta yaitu 60 ribu. Nah, penghasilan bersihnya Dimas ini setelah dikurangi biaya jabatan dan biaya pensiun adalah 5.640.000. Kita kalikan, hitungannya kita adalah kita menghitungnya tahunan ya untuk pajak ini. Maka penghasilan netonya dia itu adalah 5.460.000. Itu kita kalikan dengan 12 bulan dulu. Ketemu nih penghasilan totalnya dia selama 1 tahun adalah 67.680.000. Nah, setelah ini langsung kita kurangin dulu dengan PTKP. PTKP itu adalah nilai yang memang bebas dari pajak ya, karena dia belum menikah dan belum ada tanggungan. Tadi PTKP-nya adalah 54 juta. Maka dari total penghasilannya dikurangi dengan PTKP nih. Nah, ketemulah PKP-nya, yaitu yang masih jadi atau bisa dikenai pajak itu yang bawah ini, yang 13.680.000. Nah, 13.680.000 ini kemudian kita kalikan dengan tarifnya tadi yaitu 5%. Ketemulah ya 684.000. Nah, 684.000 ini adalah untuk
pajaknya selama 1 tahun. Berarti untuk 1 bulannya, per bulannya tinggal dibagi 12 saja. Sudah ketemu pajaknya Dimas selama 1 bulan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi terakhir. Monggo silahkan slide-nya dipelajari, dibaca-baca, nanti bisa digunakan untuk UAS begitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.